Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Besar Al-Royan Bayan yang saya hormati beserta jajaran pengurus, kemudian kepada jamaah Masjid Al-Royan yang dimuliakan oleh Allah dan saya hormati, monggo sarang-sarang kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di pagi ini mengerjakan salat subuh berjamaah, dilanjut dengan sharing motivasi Islam. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua untuk selalu istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah dan selalu melindungi kita di segala kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat panitia Pak Ikhwanuddin atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur, saya merasa belum siap dan belum pantas sebenarnya, karena tiba-tiba beberapa minggu yang lalu saya ditelepon oleh beliau dan ditodong langsung supaya siap tidak siap harus siap, bisa tidak bisa harus bisa. Karena saya kalah senior dan kalah pasal, akhirnya ya sudah saya memberanikan diri untuk berbicara. Dan selama itu juga saya berusaha untuk menghindar, berusaha untuk untuk dicarikan pengganti. Tapi beliau selalu memotivasi saya untuk berani tampil di depan. Jadi sebenarnya yang harusnya berbicara itu bukan saya, tapi Pak Ikhwanuddin. Gitu ya. Kemudian tak kenal kata saya, izin perkenalkan diri, nama saya Budiono. Kemudian saya lahir di Madiun 6 Maret tahun 1982. Jadi usianya 34 tahun. Atau kebalik. Kemudian saya tinggal di Blok I1 nomor 89, satu deret dengan Pak Diarif atau Pak Agus ya, betul ya. Oke. Terus kemudian istri Hesti Nursanti, kemudian anak saya 2 yaitu Muhammad Sabio Taninto, ini kelas 1 SMP di Malang, di Tursina Malang. Kemudian yang kedua Indonesia Medina, ini kelas 1 SD, 6 tahun. Mungkin agak error ya. Kemudian untuk riwayat pendidikan, saya alumni SMA 1 Mejayan Caruban Madiun, itu lulus tahun 2001. Kemudian S1 saya di Universitas Surabaya, itu dari 2001 sampai 2006. Kemudian tahun 2022 sampai 2004 saya melanjutkan studi S2 di Universitas Ciputra Surabaya. Jadi
alhamdulillah barusan lulus Januari kemarin. Kemudian saya tahun 2007 sampai 2008 bekerja di marketing pelayaran PT Steel Salam Pasifik Indonesia Line di Perak Barat. Kemudian tahun 2009 saya resign, kemudian mendirikan bisnis sendiri yaitu PT Katon dan Transindo tahun 2009 sampai dengan sekarang. Kemudian tahun 2016 saya mencoba bisnis kuliner yaitu Warung Lego yang kalau Bapak Ibu mungkin lewat kita keluar dari rumah di sebelah kiri. Kemudian tahun 2021 sampai sekarang kami mendirikan restoran Songkrek Chicken and Steak. Kemudian PT Katon ini beralamat di Tanjung Sari 137. Kami bergerak di bidang tracking, agen boring dan container handling, kemudian domestic sea freight untuk antar pulau. Kemudian untuk Warung Lego sendiri merupakan restoran dengan tema tradisional food. Kemudian yang selanjutnya untuk Songkrek lebih ke fast food. Sebelum saya lanjut ke materi tema hari ini, yaitu saya memilih tema kunci sukses paling sederhana karena saya memberanikan diri berdasarkan kemampuan saya yang saya miliki. Jadi saya mengambil tema kunci sukses yang paling sederhana. Nanti insya Allah kunci sukses yang berikutnya atau the next level of success itu akan dijelaskan oleh pembicara yang lebih senior seperti Abayan di pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi saya mengambil yang paling dasar saja untuk kunci sukses. Di antara nasihat dari guru dan orang tua saya bahwa dadi wong urip itu wis pokoknya udah terus. Jadi di sini pentingnya untuk terus bergerak. Setiap orang yang berhasil dan kita mungkin sebenarnya tidak perlu tahu bahwa dirinya akan sukses. Mereka juga tidak pernah berhenti mencoba sampai di titik Allah bukakan kemudahan untuk mereka. Kadang-kadang kalau kita ditanya apa resep sukses Pak atau Mas, kadang-kadang kita pasti nggak tahu jawabnya, ya nggak tahu. Tiba-tiba kami berada di titik ini, itu sepertinya. Dan itu lazim karena memang sukses bukanlah dari titik akhir, tapi perjalanan yang terus berjalan. Dan keberhasilan datang pada mereka yang tidak pernah berhenti. Kemudian poin pentingnya yaitu khususnya adalah konsisten dan ketekunan. Sukses bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi, dan mereka yang berhasil adalah mereka yang tidak pernah berhenti mencoba dan belajar. Contoh kisah sukses, orang-orang itu pasti di titik tertentu mereka mengalami fase-fase di mana masalah itu banyak melanda, fase-fase terburuk. Tapi ketika mereka tidak pernah berhenti, terus melanjutkan belajar, melanjutkan dengan konsisten, insya Allah kesuksesan Allah akan membuka jalan untuk sukses. Kemudian kita belajar dari kisah Bunda Hajar. Beliau tidak pernah tahu apa yang terjadi, tapi tetap bergerak dari sa'i, dari sofa ke marwah, sofa ke marwah, belum berhasil bergerak lagi dari sofa ke marwah. Pelajarannya apa? Bahwa ketika kita terus berusaha tanpa menolak, meskipun nanti belum tahu hasilnya, ketika kita terus bergerak, terus bersa'i, insya Allah akan membuka jalan bagi kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena sa'i itu kan dari sofa marwah, tapi air zam-zam keluar dari belakangnya, dari kaki Nabi Ismail di belakang makam Ibrahim. Jadi bisa jadi kita lagi berikhtiar sesuatu di jalan yang sekarang kita jalani, tapi kesuksesan itu di jalan yang lainnya. Jadi seperti itu. Dan sa'i kita itu juga relate. Jadi setiap orang itu punya momen sa'i sendiri. Contoh orang yang mungkin stuck dalam berbisnis atau pekerjaan harus mencoba untuk bergerak terus, untuk mencoba strategi yang baru, evaluasi dan lain sebagainya. Pun demikian misalnya seorang mahasiswa ketika dia menghadapi kendala dalam belajar,
Kemudian ketika dia terus bergerak, mengevaluasi diri atau kesulitan mengerjakan skripsi atau tesis, dia akan terus bergerak, maka kesuksesan itu Allah akan bukain jalan. Itu yang saya yakini. Dan misalnya orang membangun kebiasaan juga begitu. Jadi ketika dipaksa untuk melakukan hal yang berulang-ulang, tidak berhenti, maka kesuksesan akan insya Allah akan datang. Dan seperti kita ketahui misalnya analogi sepeda, kalau kita diam, ya kita pasti jatuh. Tetapi kalau kita kayuh, terus bergerak kita kayuh, maka keseimbangan terjadi dan akhirnya akan sampai pada tujuan. Kurang lebih seperti itu. Jadi atau kayak misalnya pelari maraton. Ketika lari maraton itu kan jarak. Jadi orang yang sukses itu tidak pada orang yang start duluan, tapi orang yang bertahan, yang sampai di garis finish. Itu seperti itu pelajarannya. Jadi terus kemudian saya kasih contoh saya dalam membangun bisnis dari tahun 2009. Memulai dari bisnis angkutan dengan sumber daya yang terbatas, baru dan sumber daya yang terbatas. Ketika saya di pelayaran, relasi itu kita punya bargaining power. Dalam arti relasi butuh kita, karena kita yang pegang space, kita yang punya harga, kita yang bisa ngatur semuanya. Tapi ketika kita memutuskan diri untuk resign dan membuat pekerjaan, semua berubah. Dari yang biasanya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Relasi tidak percaya karena kita mungkin masih baru, sarana-prasarana masih kurang memadai, SDM-nya juga masih belum mencukupi. Ya, banyak problematika yang terjadi di awal kita merintis usaha. Tetapi meskipun menghadapi banyak rintangan, kita tetap bertahan untuk mempertanggungjawabkan pilihan yang kita pilih. Jadi kita memilih bertahan, akhirnya alhamdulillah perusahaan dapat bertahan dan berkembang hampir 16 tahun hingga sekarang. Seperti itu. Kemudian tahun 2016 kami mendirikan bisnis kuliner, yaitu Warung Lego, yang letaknya di seberangnya kantornya Bayan ya, itu di sebelahnya Rocket Chicken itu. Tanpa memiliki background latar belakang di bidang tersebut. Mungkin kayak misalnya istri saya ya masak, saya sama istri saya istri saya kurang bisa masak, apalagi saya. Kalau ibaratnya orang masak itu, istrinya yang masak itu mungkin yang doyan saya saja. Gitu. Anak saya juga belum suka gitu. Tapi alhamdulillah yaitu kita terus belajar, terus bersemangat, terus bergerak untuk membuat bisnis ini bagaimana bisa buka dan bagaimana bisa bertahan, bagaimana bisa melayani, memberikan value kepada customer. Akhirnya alhamdulillah Warung Lego juga masih bisa berjalan sampai sekarang. Kemudian kita juga mendirikan restoran Semibra itu waktu pandemi ya, 2021. Dengan tantangan yang ada waktu itu, karena dengan ingat bahwa ada beberapa tim yang terancam dipulangkan, saya tidak tega. Jadi saya pecah tim itu menjadi 2 tim, kemudian saya dirikan Semibra supaya tetap ada penghasilan. Kemudian dengan segala keterbatasan, alhamdulillah bertahan juga sampai sekarang. Dan dari SAI kami ini, dari bergerak ini, kami menemukan mindset yang baru, kami menemukan pengalaman-pengalaman yang baru. Contohnya begini, dari awal kita bisnisnya kan B2B ya, dari bisnis to bisnis. Tetapi ketika kita mencoba bisnis kuliner, itu berubah dari model bisnisnya, dari sebelumnya B2B menjadi B2C. Jadi ketika kita misalnya B2B di kantor, saya nggak pernah iklan, saya nggak pernah ngurusi website, saya nggak pernah ini. Tapi ketika kita bisnis to customer yang sifatnya itu segmentasi atau target marketnya orang banyak, otomatis perilaku kita berubah. Otomatis kita mulai main Instagram, Facebook, Ads dan lain sebagainya untuk branding. Seperti itu. Jadi itu banyak pengalaman. Kemudian saya juga ada pengalaman lagi, misalnya gini, kalau di bisnis itu bisnis yang perusahaan yang misalnya kita punya uang 1 miliar, mungkin kalau dibelikan armada tracking itu cuma untuk 1 unit truk gitu ya.
Dan satu unit truk itu cuma bisa menyerap misalnya 1 atau 2 tenaga kerja, sopir sama kernetnya kan gitu. Tapi ketika uniknya ketika kita buka ini, kita mendapat pengalaman baru. Dengan misalnya UM ini itu bisa membuat outlet itu 2 sampai 3 outlet. Dengan menyerap tenaga kerja mungkin 10 setiap outlet sampai 15 orang. Nah, kalau kita bisa misalnya bikin misalnya 10 atau 20, sudah berapa ratus tenaga kerja yang bisa kita serap. Kebermanfaatannya itu yang pengalaman baru itu dari kita bergerak, kita tidak berhenti untuk belajar. Jadi kayak misalnya di Somiprek itu setiap hari Jumat itu ada kegiatan Somiprek berbagi setiap pada asar. Itu kita berbagi 25 sampai 50 nasi box setiap hari Jumat. Berarti kalau 1 bulan kurang lebih 100 sampai 200. Nah, kalau ini bisa diduplikasi oleh restoran Somiprek di beberapa tempat, misalnya di 10 itu otomatis berapa ratus box atau berapa ribu box yang bisa bermanfaat untuk sekitar. Kurang lebih seperti itu makanya kami bermimpi mudah-mudahan bisa mengembangkan lagi, dan kita sudah berusaha mengembangkan. Bukan berarti bisnis mulus itu enggak, kita sudah buka beberapa cabang tapi kalau tutup ya. Dan tidak ada masalah, oke. Berarti mungkin ada yang keliru, ada yang kurang pas, kurang benar, akhirnya kita perbaiki dengan sistem yang baru, dengan strategi yang baru seperti itu. Jadi kita terus belajar dan belajar. Jadi kunci sukses yaitu terus bergerak dan jangan menyerah. Belajar dari setiap langkah. Kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu kapan kita akan berhasil. Tetapi jika kita tidak berhenti, jalan menuju sukses pasti akan terbuka. Kemudian setiap kegagalan adalah pelajaran untuk langkah-langkah kita berikutnya. Menghargai apa yang dititipi dan menikmati proses yang sedang kita jalani. Jadi kita mensyukuri apa yang sudah Allah titipkan dan kita menjalani apa yang sedang kita jalani dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan setiap pencapaian sekecil apapun adalah langkah menuju keberhasilan. Kemudian semua usaha yang kita lakukan harus terkait dengan doa dan tawakal pada Allah, karena hanya Allah yang menentukan hasil akhir. Allah tentang pergerakan ini mencantumkan di surat Al-Insyirah ayat 7, Faida faragta fansab, yang artinya apabila engkau telah selesai dengan suatu urusan, maka teruslah bekerja keras untuk urusan selanjutnya. Bahkan sayangnya Allah itu menyemangati kita itu di 2 ayat sebelumnya. Jadi Allah begitu sayang ketika ini, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah mengulangi lagi, yaitu maka Allah menyemangati kita ketika kita bergerak dari satu titik ke titik lain, maka sesungguhnya ketika kita mengalami kesulitan, bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah ulangi lagi, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan endingnya di surat terakhir, di ayat terakhir, fa'ila rabbika farghab, dan hanya Allah kepada Tuhanmu engkau berharap. Jadi apapun ikhtiar kita, tawakal, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf ketika ada salah, dan tetap semangat, saling mengingatkan, tetap semangat, sabar dan terus bergerak, karena Allah akan membuka jalan bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memudahkan setiap langkah kita semua, menjadikan kita hamba yang selalu sabar, istiqomah dan terus semangat dalam berusaha dan bermanfaat untuk orang lain. Sekian, mohon maaf bila ada salah. Tadi saya, karena background saya adalah kuliner, jadi saya ada voucher untuk Bapak Ibu, bisa ditukarkan. Rencananya saya bikin itu bisa ditukarkan ke Somiprek maupun ke warung Lego, tapi yang bikin voucher ini keliru, cuman Somiprek saja. Jadi menu-menunya bonggo bebas, bisa dimakan di tempat, bisa di tag silakan supaya ini bisa traktir bapak-bapak dari ibu semua. Gitu gitu. Dan mohon maaf cuman bisa ngasih voucher makan iftar karena memang itu, dan kalau mudah-mudahan punya bisnis travel umroh haji kayak kok gini ya, supaya bisa
ngasih voucher umroh atau bahkan memberangkatkan umroh gitu. Gitu. Yang barangkali mau ada yang di saran buat saya, silahkan. Kalau pertanyaan jangan deh. Kalau orang tanya itu kan ada dua, tidak tahu atau ngetes. Ya saya yakin dengan itu pasti ngetes karena dia pasti sudah tahu. Gitu. Izin beri kesempatan ke Bapak Ibu untuk bertanya. Siapa tahu pertanyaannya mau buka lagi cabang. Nah, itu mungkin perlu ditanyakan. Monggo Bapak Ibu, kami beri kesempatan. Ada yang bertanya, mungkin akan mendapatkan tambahan voucher lagi kayaknya. Biar makannya nanti double gitu ya. Oke, mungkin bantuan pasangan boleh. Karena takutnya suami istri makan uang sendiri kan gak enak. Betul. Monggo Bapak Ibu, silakan yang bertanya. Oh, banyak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya sudah dapat hadiahnya maka wajib bertanya. Hadiahnya di depan kan. Saya ini sungguh-sungguh bertanya, jadi tidak ngetes Mas Guru. Kalau tadi lihat portofolio bisnis saya ada dua ya. Jadi ada transport kalau nggak salah dan ada kuliner. Ini kira-kira yang jadi mini bisnis yang mana? Yang kuliner atau justru yang transport? Itu aja. Terima kasih. Baik, matur nuwun atas tesnya ya, Pak ya. Kalau dari awal memang main bisnis saya adalah transportasi yang di pelabuhan. Itu yang saya rintis dari awal sampai sekarang. Kemudian kalau B2C ini karena memang itu proses belajar aja, proses belajar yang akhirnya banyak hal yang ternyata bisa kita ambil gitu aja. Jadi seperti yang saya katakan ternyata ada mindset yang sebelumnya kita tidak tahu, karena kita buka kita ini jadi lebih tahu dan banyak hal baik lah ketika kita melakukan diversifikasi atau development seperti itu. Baik, izin bertanya Pak Bubu. Saya Yusuf Arnold Pak dari Blok F. Salam kenal. Anak saya pelanggannya sampai Pak, jadi hampir setiap minggu kami datang ke sana. Terima kasih Pak sudah membawa kami. Citra Harmoni, jadi kami tidak jauh-jauh untuk makan. Sama dengan Pak yang tadi, saya tidak dalam rangka untuk mengetes ya Pak. Saya benar-benar ingin bertanya, ini menarik ya Pak. Tadi ada bisnisnya banyak dan kita terus harus bergerak. Saya setuju ya. Saya setuju, memang harus bergerak. Kalau nggak bergerak kita akan stuck dan bisa jadi mati. Nah, yang menjadi concern saya itu kira-kira Pak, pada saat Bapak sukses berhasil, katakanlah membuka outlet di mana tuh Citra Harmoni itu dikatakan berhasil. Apa Pak yang Bapak lakukan? Terus kemudian kalaupun itu tidak berhasil, Bapak apa yang Bapak lakukan? Tadi sudah disampaikan kalau gagal ya kita evaluasi. Itu saya kira normatif ya Pak. Setiap kegagalan pasti ada evaluasi. Nah, tapi ada concern sedikit adalah ini secara ritual Pak, artinya spesifik. Gitu. Saya yakin semua orang pasti berbeda ya. Pada saat dia menghadapi sukses, kalau saya katakan banjir gitu. Kemudian pada saat dia tidak punya uang, gitu. Kira-kira begitu lah kalau di bisnis ini. Kalau boleh saya analogikan seperti itu. Nah, baik secara ritual maupun spiritual, Pak. Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Pak. Nanti kalau di jalan ketemu saya, jangan sungkan dengan takdir ya. Kalau disampaikan tadi, yaitu kalau kita gagal pasti ada pelajaran kita ini lagi. Tapi ketika saya buka kemudian ada kegagalan, hal pertama yang saya evaluasi adalah internal. Kemudian
ini agak teknis tadi ya Pak. Kalau saya itu biasanya akan visibility study, jadi studi kelayakan sebuah bisnis ini, apakah ini benar-benar layak untuk dijalankan, apakah layak untuk dikembangkan. Sedangkan visibility study itu banyak faktor, ada mungkin 5 faktor ya. Secara umum, 1 faktor marketnya, pasar dan pemasaran. Apakah ketika kita membuat bisnis itu pasarnya bagaimana, size marketnya bagaimana, pertumbuhan pasarnya bagaimana. Kita evaluasi lagi dengan analisis SWOT, test dan lain sebagainya, mungkin kalau di kampus seperti itu. Kemudian yang kedua dari aspek hukum. Aspek hukum itu adalah aspek legalitasnya. Ketika kita bikin ketika pasarnya jelas, banyak permintaannya, tetapi ketika kita miss di aspek hukum, mungkin bisnis ketika didirikan akan menjadi terkendala, ada jadi masalah itu. Kemudian yang ketiga adalah aspek teknis dan operasional. Aspek teknis operasional itu terkait dengan pemilihan lokasi, kemudian sarana prasarana, terus kemudian kedekatan dia dengan supply chain bahan baku dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong teknis, kemudian yang ketiga, yang keempat, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Kita manajemen itu tentang kebutuhan sumber daya manusia yang kita butuhkan, tentang job analisis kita butuh apa aja, struktur organisasi apa dan sebagainya kita. Kemudian yang terakhir ada yang paling penting juga adalah aspek finansial, aspek keuangan, bagaimana permodalannya, bagaimana nanti payback periodnya, berapa lama ini jadi BEP atau menghasilkan dan lain sebagainya, kita hitung semua. Ketika sudah kita hitung, kita lengkap dan itu visible atau layak, maka insya Allah ya kita jalankan bismillah aja, kita jalankan. Dan ketika nanti di jalan ketemu permasalahan dan sebagainya, ya kita bikin strategi lagi, kita analisis lagi, kita bikin lagi. Tapi ya emang strateginya ya sesimpel itu sih sebenarnya secara manajerial gitu. Seperti itu Pak, karena mungkin kalau untuk yang bisnis besar-besar setiap bagian kan lebih strategis ya. Jadi problem kalau startup itu kan mungkin terkait dengan pasar dan pemasaran, misalnya omset, revenue dan lain sebagainya. Tapi ketika bisnis sudah established, sudah jalan, maka problematikanya itu mungkin di people, SDM, di sistem, kayak gitu. Jadi banyak hal yang perlu kita secara teknis itu evaluasi supaya bisnis ini sebenarnya layak atau tidak untuk kita kembangkan, atau layak atau tidak untuk kita belani gitu, ibaratnya seperti itu. Ketika tidak layak ya kita harus move, cari alternatif lain, cari pilihan lain yang bisa kita kuasai dan bisa kita jalankan. Seperti itu kurang lebih. Rawudan. Sampun gitu ya. Masih ada lagi. Wah ini yang harusnya boleh tanya apa? Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pagi ini bisa ketemu dengan owner dari Sonic. Dan alhamdulillah hampir setiap bulan atau 2 bulan sekali ibu-ibu KRW di Citra Harmoni ini melaksanakan pertemuan PKK di Sonic. Yang sering itu di luar Bapak. Oke. Kalau ibu RT pernah juga seperti RT 33 itu di atas. Dan alhamdulillah kira-kira 4 bulan yang lalu kami dari TKA Muhajirin melaksanakan istighosah itu di atas. Lalu alhamdulillah pulangnya dapat bonus nasi suami truk 1 persatu. Kalau tadi Bapak menyampaikan dengan pertanyaan, tapi usulan, kalau memang kami bisa memberikan masukan, yang pertama Pak, mungkin yang di atas itu bisa diberi AC Pak. Jadi kenyamanan itu bisa kami rasakan, sehingga kami juga bisa berulang, datang ke sana minimal. Kalau di rumah itu kan mesti masuk-masukin kursi ya Pak ya. Kalau di sana itu kan sudah ready. Nah kalau namanya istighosah itu kan panjang dan waktunya cukup lama. Nah kalau itu nyaman, alhamdulillah mungkin bisa beberapa kali kita bisa ke sana. Itu yang pertama. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak Pak. Amin. Matur nuwun. Dan yang kedua, memang seorang pengusaha itu memang tidak bisa melepas begitu saja terhadap SDM yang tadi sudah disampaikan dari
luar biasa. Biasanya kalau bos itu sudah nggak mau kali. Nah itu tipsnya apa? Kok masih kamu melakukan pekerjaan yang seperti itu? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang saya sering lihat, memang kalau saya karena sudah 18 ya, kunjungnya 70, jadi sudah 68. Kalau ngambil nasi ya nggak banyak-banyak. Tapi kalau di situ ambil nasi sepuasnya, tidak habis di beda 10.000. Masya Allah, pernah saya lihat Pak, ngambilnya ya namanya anak muda, segitu banyaknya mungkin masih usul ya ambil nasi. Tapi ternyata tidak habis. Kan kasihan. Yang saya ingin masukkan kepada Bapak, bagaimana kalau memang tidak habis itu malah dikasih kresek gitu, silakan dibawa pulang. Itu kan saudaranya lebih banyak Pak, daripada Bapak menerima uang 10.000 itu tadi. Saya lihat kan ada playernya Bapak itu ngambil nasi, ambil segelasnya, tidak habis didenda 10.000. Itu masukan dari saya Pak. Saya kira demikian. Terus satu lagi, tadi saya melihat voucher yang ada di Ustadz Burhan Tatam ya Ustadz tak kayak Ustadz. Nah ini saya nembung Pak. Kalau memang berkenan, insya Allah mudah-mudahan Nabi nambahi keberkahan. Siapa tahu Ustadz ini ngajak keluarganya makan di sana, mungkin nggak berasa di sana. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Sukses selalu Bapak. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa kita rasakan. Kemudian dengan kita dengarkan banyak sedekah, insya Allah akan diganti lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun. Masukannya insya Allah sudah saya catat dan langsung saya share. Mudah-mudahan segala fasilitas yang ini kita masih bisa ke depan bisa memperbaiki fasilitas yang kurang. Kemudian terkait nasi itu sebenarnya itu saya bocori aja ya. Kita insya Allah sampai detik ini saya nggak pernah denda. Itu cuman ibaratnya nakut-nakuti aja supaya teman-teman itu ya ini kita ambil nasi sepuasnya. Tapi harus ingat bahwa denda itu tujuannya untuk mengingatkan supaya ambil secukupnya. Jadi ketika kita memberi kebebasan, membeli benefit itu, tapi pelanggan itu ingat untuk tetap makan dan minum secukupnya. Seperti itu aja sih. Itu terus kemudian terkait melakukan pekerjaan ya, karena memang kami ini atau saya suka bekerja, sebenarnya begitu. Dan sebenarnya memang dunianya ini memang dunia baru Pak. Jadi yang seperti yang saya ceritakan tadi ketika saya di itu saya minim sekali di interaksi dengan sopir dan lain sebagainya. Tapi ketika di sini saya merasa ketemu sama teman-teman atau saya dapat ini ketemu sama bapak-bapak yang saya kenalan di warung kayak gitu. Jadi banyak walaupun ini ya, jadi banyak ini makanya kami melakukan ini dengan sepenuh hati seperti itu. Dan konsep Sonotek sendiri itu juga begitu sebenarnya. Kita konsepnya melayani, memberi benefit, jadi ibaratnya luxury affordable. Jadi yang didapat oleh bapak ibu atau pelanggan itu yang terbaik. Misalnya nasi juga ini, ayamnya juga besar, nah harganya juga terjangkau. Misalnya 11.000 tapi sudah dapat nasi, ayam dan minum, dan seperti itulah. Jadi tapi dengan harga yang terjangkau, tapi dengan produk-produk yang luxury, yang premium, tapi harganya terjangkau, affordable lah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita mungkin dengan harga yang sama tapi bisa ambil nasi sendiri. Kan daripada nambah nasi 1 porsi, 2 porsi kan nambah 5.000 atau 10.000. Tapi begitu langsung aja ambil 5 porsi, nggak ada masalah. Itu kan jadi menghemat gitu loh. Jadi ada affordable-nya seperti itu. Jadi ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, insya Allah kita akan melakukan pekerjaan itu atau aktivitas itu dengan sepenuh hati. Kurang lebih segitu ngapunten. Selanjutnya saya tanya satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
aja Pak. Seolah kita mau mendirikan bisnis kuliner. Kadang-kadang itu kan ada ragu-ragu kita bisa berjalan lancar atau gimana ke depannya, kan itu pasti ada keraguan itu Pak. Di mana kuncinya bisa terus ke depan gitu Pak, mendirikan bisnis kuliner. Terima kasih. Baik Ibu. Oh iya Ustaz, tadi ada yang ketinggalan ya. Nanti vouchernya pantang kita kembalikan, jadi langsung di itu ya Ustaz Burhan. Jadi tadi ada Ustaz Muhajirin, nanti bisa dibagi ya. Atau ke teman-teman kalau masih sisa juga bisa dibagi untuk jamaah maghrib atau gimana. Nanti gitu. Pokoknya tidak boleh kembali. Gitu. Tadi apa tips ini ya, apa namanya, supaya kita bisa pede ya, untuk membuat menekuni bisnis kuliner gitu ya. Baik. Sebenarnya ya intinya ya kembali lagi, kalau menurut saya kuncinya ya kita tetap harus belajar, kemudian apa namanya, tahu tren yang sedang ada sekarang, bagaimana karakter market yang ada, kemudian ditentukan segmennya siapa, karena itu penting, karena itu akan menentukan langkah-langkah kita berikutnya untuk apa namanya, untuk membuat sebuah bisnis yang bisa menjadi solusi bagi bagi konsumen yang tertarget kita. Kemudian memang orang lebih salah kaprah ya, karena kalau bisnis kuliner ini adalah bisnis yang mudah bukanya tapi juga mudah tutupnya. Karena sebenarnya bisnis kuliner ini adalah bisnis yang sangat ribet, sangat ruwet, karena dia mulai dari bahan baku, stok, kemudian quality control, operasional, marketing, penyajian, promosi dan sebagainya itu jadi satu. Tidak sederhana, tapi memang di masyarakat sekarang itu kan, kalau lagi ini ya kita paling gampang bisnis kuliner, padahal bisnis kuliner itu menurut saya memang mudah untuk masuk, mudah berbikin, tapi mudah untuk keluar. Tapi ya kita bisa mitigasi itu semua dengan pendekatan dan ini yang benar, seperti itu. Namun ya, satu lagi. Terima kasih Ustaz Burhan atas kesempatannya. Karena nama saya disebutkan tadi, saya Ikhwanuddin yang menghubungi Pak Betul. Terima kasih atas pemaparan pagi ini yang saya tangkap yang disampaikan oleh Mas Pugu atau Ustaz Pugu ini adalah sebuah kejujuran. Dari materi-materi dari awal sampai akhir adalah sebuah kejujuran. Jadi saya pun juga harus jujur bahwa yang seharusnya mendapatkan terima kasih itu adalah Abaya selaku ketua takmir, juga ketua PHBRI, ketua panitia Ramadan yang memberikan kami arahan siapa-siapa yang menjadi pilihan untuk mengisi materi di sesi motivasi ini. Terus terang jujur juga bahwa sesi motivasi ini adalah memang sebagai wadah untuk silaturahmi kita yang pernah kita di Cikaharmoni. Itu yang dia belajarkan, baik ketua PHBRI Pak Mujib dan Abaya. Dan jujur juga Abaya itu belum mengenal betul beliau, dengan Mas Pugu. Bahkan sore kemarin Abaya bilang saya, Mas Pugu itu siapa, backgroundnya apa, berusaha apa. Dan itu semua saya juga jujur menyampaikan, termasuk Pak Yusuf Anwar tadi yang bertanya tadi juga udah masuk list dari tahun lalu beliau. Saya cuma baru minta hampir beliau tahun lalu Pak Anwar. Jadi mohon maaf, misalnya tahun depan Pak Yusuf Anwar dia juga layak jadi pemateri. Beliau doktor dari UNDAP, salah satu direksi di bidang transportasi juga. Jadi sejujurnya juga bahwa setiap Ramadan itu saya menulis 30 nama untuk internal kita sekarang ini, dan saya punya keraguan untuk menghubungi beliau-beliau dan
sebagai motivator atau memberikan motivasi kepada kita semua gitu. Itu mungkin jadi saya tidak akan bertanya juga karena kita udah selalu sharing juga selama interaksi kita. Memang motivasi ini terdiri dari materi yang berbagai sesuai dengan masing-masing. Insya Allah minggu depan itu ada dari SDM Bahadi, Ketua RT New York, kemudian juga ada notaris Pak Dedi minggu depannya lagi, termasuk Ustaz Agus Soleh. Insya Allah yang terakhir juga Pak Abayan ya, sebagai penutup nanti. Jadi beliau meminta di hari terakhir sebagai penutup. Jadi itu jadi sejujurnya juga saya menyampaikan bahwa ucapan terima kasih itu lebih kepada Bapak Panitia dan masuk kita semua para jemaah, insyaallah istiqomah untuk saling meningkatkan hubungan Islamnya di internal kita dan sekitar ini. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Pak Bro. Kebanyakan orang itu kan pasti kepinginnya kan usaha sendiri, tapi banyak orang itu takut gitu. Kalau dari historinya Pak Bro tadi itu kan sudah pernah bekerja di suatu perusahaan. Jadi biasanya kalau sudah bekerja di suatu perusahaan itu kan di kondisi nyaman gitu. Nah, ini dari backgroundnya Pak Bobo itu dari mana? Ini bisa jadi pengusaha? Apakah dari keluarga? Apakah dari university itu? Atau gimana? Atau ide-ide dari dorongan istri gitu. Nah, kalau saya lihat dari pemaparan tadi itu kan job analisanya juga bagus, market analisanya juga bagus. Nah, ini kan nggak semudah itu kalau orang-orang mungkin kerja di suatu perusahaan kita seperti kita ini kan kalau melihat seperti itu kan, kok gimana ya caranya gitu. Nah, itu tolong mungkin bisa dipaparkan gitu Pak Bobo. Coba ya kita ini yang kerja di ikut orang itu punya ide-ide seperti itu gitu, ada keberanian. Karena out of the box itu kan nggak mudah gitu. Terima kasih. Baik, Pak. Gimana ya ini? Kalau seperti itu ya gini nih. Ya semua kan tergantung mindset dan tujuan masing-masing gitu. Ngapunten ini. Jadi sebenarnya di awal sudah saya batasi bahwa tips sukses paling sederhana. Nanti kalau the next levelnya biar dijalankan sama beliau-beliau yang lebih ini. Cuman banyak pelajaran. Kalau saya backgroundnya itu memang dibesarkan di Madiun, di Saradan. Jadi Saradan itu hutan-hutan yang bikin macet itu loh. Itu saya bisa kan gitu. Orang tua saya adalah pedagang, kebetulan pedagang racangan gitulah ibaratnya. Kemudian lulusan SD, kemudian ibu juga lulusan SMP. Jadi beliau berdua adalah pedagang. Kemudian tapi karena kegigihan bapak ibu itu menyekolahkan anak-anaknya, yang penting anaknya bisa sekolah seperti itu. Dan alhamdulillah kami bertiga bersaudara ini alhamdulillah juga bisa kuliah semua. Adik saya yang nomor 2 juga jadi dokter spesialis di Dr. Sutomo. Kalau ini mungkin kebiasaannya, mindset. Karena mindset itu dibentuk dari lingkungan, kemudian bisa dari tempat belajar dan lain sebagainya. Karena memang kalau saya sendiri memulai bisnis itu kemarin dari awal memang orangnya nggak bisa bosan, saya gampang susah untuk diatur. Jadi kalau saya teruskan ini lama di di pelayanan, otomatis saya akan comfort zone seperti itu. Otomatis saya akan jadi saya cukup sebentar saja untuk men-challenge diri saya, karena pilihannya waktu itu
pulang untuk bantu orang tua atau tetap ini, karena kalau di Madiun itu jam 8 Saradan itu jam 8 malam sudah mati Pak lampu merah anehnya, jadi cuma klip-klip nggak ada lampu. Ya saya terbiasa dari 2001 ke 2007 di Surabaya yang notabene itu 24 jam. Itu jadi agak berpikir supaya menghindari bapak ini, supaya perintah bapak supaya nggak pulang itu saya harus berusaha prosesnya. Tapi memang semua tergantung masing-masing, tidak semua harus cocok jadi pengusaha. Bisa kita kan punya medan sendiri-sendiri. Ketika kita jadi pengusaha ya mudah-mudahan bisa jadi pengusaha yang amanah, pengusaha yang benar-benar dia memegang prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah. Kemudian ketika menjadi karyawan pun, karyawan ini benar-benar amanah, benar-benar yang the best, yang dia memberikan segala kemampuannya untuk kemajuan perusahaan. Seperti itu. Ketika menjadi dokter pun atau ketika menjadi apapun itu melakukan peran masing-masing supaya kita ada nilainya insya Allah sama, begitu kan? Ya, jadi ketika kita berperan masing-masing, jadi nggak perlu harus memaksakan diri jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Yang penting jalan, karena Allah pasti menunjukkan. Nanti tiba-tiba ujuk-ujuk kok sampai di titik ini, tiba-tiba ini kan gitu. Makanya tadi di awal saya sampaikan kenapa banyak orang sukses ketika ditanya apa resepnya, gue nggak tahu. Tiba-tiba ya saya di titik ini. Ya ketika diambil benang merahnya ya, memang dia nggak berhenti bergerak. Gitu. Bergerak itu kan macam-macam, belajar dan lain sebagainya, seperti itu kurang lebih. Namun mudah-mudahan bisa sedikit memberi ini ya Pak. Itu namun karena waktunya sudah disekolah ya. Oke, Pak Zuhur, saya terima kasih banyak sudah dikasih ini Pak Iwan, Abaya, terima kasih, dan Bapak Ibu salam kenal ya. Nanti mudah-mudahan dengan ada salah saya ini kita bisa lebih dekat, saya bisa lebih aktif lagi, tidak malu-malu karena saya terus terang banyak yang belum kenal. Jadi dengan begini mungkin saya bisa digandeng kayak. Jadi saya kemarin ketika mikir, kok ya terus gini, bahkan sama Pak Iwan digeret terus posisi baiknya, ini mungkin ya dipaksa. Ketika orang introvert mungkin dipaksa untuk lebih ekstrovert dan lain sebagainya, lebih mengenal tetangganya, lebih bisa bergaul dengan bapak-bapak soleh di masjid untuk menjadikan saya lebih baik. Itu saya kemarin seperti itu. Makanya ya mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa hikmah bagi kita semua, senantiasa diberi kesehatan. Kita akhiri dengan doa kafaratul masjid. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha